Bismillah, kita berbicara tentang masalah tahlilan ya. Kita dapati setelah kita membaca buku-buku dari mazhab Syafi'iyah, ternyata para ulama Syafi'iyah mengingkari masalah tahlilan. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdats, sesuatu yang baru. Ada lafal yang mengatakan bid'atun munkarah, bid'ah yang apa? Mungkar ya. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anadul Talibin bahwasanya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang masalah tahlilan. Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita, tahlilan ya seakan-akan suatu perkara yang wajib. Dan ini kenyataan, kalau orang tidak tahlilan seakan-akan dia salah, sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing. Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak. Ada Khadijah radhiyallahu taala anha, putri-putri beliau, putra beliau, para sahabat. Kemudian di zaman Abu Bakar para sahabat, tidak pun ada dalil bahwasanya mereka bertahlil seperti acara yang ma'ruf, seperti acara yang kita ritual yang kita laksanakan di tanah air kita 3 hari, 7 hari. Ini juga bilangan dari mana? 3, 7, 40, 100 dan tiap tahun. Ini semua yang menjadikan para ulama Syafi'iyah dengan tegasnya mengatakan bahwasanya tahlilan adalah bid'ah. Oleh karenanya kita mengajak kepada para ikhwan, para saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan yang lain Ahlussunnah wal Jamaah untuk kembali kepada masalah ini, kembali kepada mazhab Syafi'i. Tidak ada salahnya ini memudahkan kaum muslimin. Akhirnya kita dapati orang yang tatkala harus tahlilan dia harus mengutang sana, mengutang sini. Sudah terkena musibah ditimpa lagi dengan musibah, harus apa? Membiayai 1 hari, 2 hari sampai hari ke-7, kemudian hari kesekian. Ini sangat merepotkan. Apalagi saya baca di internet sampai ada yang mencuri kabel gara-gara apa? Untuk mengadakan apa? Tahlilan. Dan ini kenyataan, merepotkan. Ya, merepotkan. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, hal ini banyak dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, kemudian para ulama yang lain mengikuti bahwasanya tahlilan hukumnya tidak keluar dari bid'ah munkarah, bid'ah yang apa? Mungkar. Ini menunjukkan bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, bahkan orang yang melarang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahlilan dinyatakan suatu hal yang memang itu sudah adat kebiasaan, takut menentang. Memang dakwah itu berisiko, Ustaz. Tapi bagaimana kita itu menjelaskan sebaik mungkin dengan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah banyak orang yang sadar. Ya. Dan ketakutan terhadap orang dalam dakwah terus merubah hukum ini berbahaya, Ustaz. Bahkan bagaimana Al-Is bin Abdul Salam sampai diinin. Kalau kita lihat Abu Bakar At-Tablusi sampai dikulitin orang Syiah untuk membela jati diri sunnahnya. Harusnya seorang dai kalau jamaahnya diem, dainya juga diem, ustadznya diem, siapa yang menjelaskan kebenaran? Kita harus pelan-pelan. Makanya saya lebih berpijak kepada ucapan Sunan Kudus. Barangkali Kanjeng Sunan Ampel nanti suatu ketika ada orang di belakang kita yang menyempurnakan. Lah nampaknya ya kita ini Ustaz, antum, saya ini karena sudah tidak periodenya Sunan Ampel. Jadi saya kira kalau kita itu berkutat pada Mbah Kanjeng Sunan Ampel, berarti ucapan Sunan Kudus ini nggak berlaku. Mudah-mudahan nanti suatu ketika ada yang menyempurnakan. Nah pelan-pelan bismillah, tadi dimuqaddimah oleh Bapak pembuka tadi, faqula lahu qawlan layyina. Insyaallah pelan-pelan kita jelaskan ke masyarakat bahwa ini tidak boleh. Ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Enggak tanggung-tanggung allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan. Ya. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Saya kira kalau tahlilan itu gini kan, kalau Ustadz Romli masih ingat di pondok dulu kan pesannya Kiai. Jadi tahlilan itu dulu Mbah Wali itu kan mau memulai dakwah di sono masih Hindu Buddha. Daripada mereka itu setelah kematian itu ngumpul-ngumpul, minum, khamar dan yang lainnya judi, dikumpulin, diajari doa pendek-pendek kan gitu Pak Ustadz ya. Diajari doa pendek-pendek sampai diantaranya ada di Jawa itu pikir ya kayuku ya kayumu. Ternyata setelah diusut-usut ya hayyuku ya hayyu ya qayyumu. Karena lidahnya orang Jawa itu susah ngomong lafaz Arab, jadi ya kayuku ya kayumu. Gitu. Nah, kalau kita melihat sedikit saja pernyataan ini apa namanya Syekh Dimyati ya, yang lebih apa namanya mengenal lagi bahwa di sini ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqlil ta'am ilal qabr fil mawasim ini liman syafal yuraj ilallah wa ta'ala.
falyuraj wallahu ta'ala a'lam, kata Bu Khadimus Syariah wal Manhaj. Ya, intinya di sini beliau mengatakan bahwa wa yukrah ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalis wa ba'dal usbu wa naqli ta'am ilal qabr fil mawasim ila akhirih. Dengan demikian jelas, dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama, terutama hal-hal yang seperti ini itu nggak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati ibahah, tapi makruh yang mendekati haram. Itu seperti Imam Syafi'i mengeluarkan satu pernyataan wa yukrah, ya, binaul qabr, maksudnya haram, gitu Ustaz. Nah, soal masalah yasinan yang kita persoalkan itu bukan masalah baca yasin. Kayak ini ada yasin fadilah. Cara membacanya yasin. Ini kira-kira qiraah apa gitu loh. Padahal Ibnu Abdul Bar sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan qiraat syaddah itu ijma' haram. Apalagi ini syaddah aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari qiraah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isrun, kalau kita kembangin nggak ada pernah satupun yang membaca memberikan suatu bacaan yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah satu huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah satu ayat di dalam Al-Quran, satu lafaz dalam Al-Quran, satu huruf nggak boleh. Nah inilah. Nah, oleh karena itu yang kita persoalkan bukan baca yasin. Yang keduanya adalah mengkhususkan, ya, mengkhususkan sesuatu yang umum. Karena ibadah yang mutlakoh harus kita biarkan mutlak, ibadah yang maksusoh kita harus biarkan maksus. Bisa saja tertaksis oleh waktu, tempat, atau kaifiyah, ya kan gitu, atau kadar, atau sebab, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis. Selagi ibadah itu tidak terkait dengan jenis, sebab, kadar, kaifiyah, kemudian termasuk sifat itu, tempat dan juga waktu, maka kita biarkan mutlak. Artinya iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi, begitu aja. Atau yang jelas Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, kapan saja, termasuk surat Yasin. Yang menjadi permasalahan, kenapa yang menjadi populer surat Yasin dan itu hanya dikhususkan untuk kematian dan orang-orang mati saja, padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin juga liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu buat peringatan yang hidup. Walaupun di antara para ulama menafsiri hayyul qalb, ya, tapi kalau orang punya hati hidup, badannya nggak hidup nggak mungkin juga. Intinya bukan untuk orang yang mati. Nah, tentang masalah ihda itu nanti kayaknya tidak masuk di dalam percaturan ini, ya. Dengan demikian saya pelajari beberapa kitab, dari mulai kitab-kitab yang kecil sampai besar, di dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren, nggak ada yang menyunahkan, minimal mengatakan makruh. Bahkan di dalam putusan Bahsul Masail yang diputuskan oleh Syekh Ustadz Kiai Abdul Ghaffar di Banyuwangi juga mengatakan makruh. Itu, ya, dikatakan makruh itu di halaman 5. Ini bukunya juga nanti kita ini. Dengan demikian, terus yang satunya tahlilan ya sih. Oh, dzikir. Oke. Hadirin sekalian, tentang dzikir bersama, ya, Pak Ustadz. Di sana Umar bin Khattab menyatakan, An Utsman An-Nahdi qala kataba amilun li Umar bin Khattab anna hunaka qauman yajtami'una fayad'una lil muslimina wa lil amir. Fakataba ilaihi Umar aqbil bihim ma'ak fa aqbala wa qala Umar lil bawwaba a'id sautan. Orang yang dilaporkan kepada Umar bin Khattab yang melakukan dzikir bersama itu dipanggil, disiapin pecut. Falamma dakhalu ala Umar ala amira darban bisaut, langsung dipukul pakai pecut. Itu. Ini Umar loh Ustaz, ya, bukan saya. Terus kemudian Abdullah ibnu Mas'ud yang itu riwayatnya masyhurah. Ada orang pernah ngumpul-ngumpul berzikir dengan kerikil, dengan itu ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Bahkan dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami muridin lil khairin lam yabluh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak nyampe. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, Imam Abu Hanifah menegaskan, ya, di dalam kitab Bada'i Suna'ih lil Kasani Al-Hanafi, inna raf'as saut bitakbir bid'atun fil asl li'annahu dzikrun was sunnah fil adhkari al-mukhafatah, karena ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah.
Dengan demikian, kalau kita lihat runut, apalagi kalau kita mau sampaikan semua, kita bisa membedakan antara zikir bersama dengan bersama-sama zikir. Di antara teman-teman kita yang melakukan zikir bersama memakai hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim itu digunakan untuk sebagai dalil alasan zikir bersama. Salah, itu hanya menjelaskan bersama-sama zikir. Ayo di tempat ini jangan sampai nggak zikir. Yang ini baca sholawat, yang ini baca tasbih. Yang penting sama-sama zikir. Jangan bengong, nah gitu. Bukan zikir bersama-sama. Kalau zikir bersama-sama itu konteksnya beda. Inilah yang dimaksud Umar, inilah yang dimaksud Abu Hanifah, ya, bahwa beliau melarang tentang masalah itu. Nah, kalau sekarang dalil tentang zikir setelah sholat itu merupakan suatu ini telah ditegaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa Imam Syafi'i menganjurkan untuk mengeraskan li ajli ta'lim, hanya untuk mengajar sesekali aja. Itu dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Oleh karena itu permasalahan zikir bersama, titik permasalahannya yang kita harus dudukkan adalah bersama-sama zikir atau zikir bersama-sama dulu. Karena nas-nas yang telah diturunkan oleh hadis-hadis baik dari Quran juga, fadkuruni adkurkum, dan juga faida afattum min arafatin fadkurullaha, dan juga hadis Rasulullah, dan juga pernyataan Umar dan pernyataan Abu Hanifah dan ulama yang lainnya, maksudnya bersama-sama zikir, bukan zikir bersama-sama. Wallahu a'lam. Mengomentari tentang apa yang disebutkan oleh Ustaz Idrus Ramli tentang tahlilan. Yang pertama, Ustaz mengatakan bahwasanya illah dari tahlilan adalah pembuatan makanan. Kalau ternyata yang buat makanan dari pihak luar, maka tidak jadi masalah. Ini ternyata para ulama Syafi'iyah menyebutkan masalah illah tentang dilarangnya tahlilan atau dimakruhkan tahlilan bukan cuma pembuatan makanan. Di antaranya isyma, kemudian yujadidu tajdidu huzan, buat sedih lagi. Ini tidak diinginkan dalam syariat. Hari ketiga ingat lagi, hari ketujuh ingat lagi. Oleh karenanya ilah yang disebutkan banyak. Pertama, taklif, buat makanan bikin repot orang mayat, keluarga mayit. Yang kedua, ada ijtima, kunna na'udu ijtima wa sani'atu ta'am ba'dal dafni minan niyaha. Kami memandang, kata Jarir bin Abdullah, kami para sahabat memandang kalau ada kumpul-kumpul di rumah keluarga mayat, ya maka ini termasuk niyah, meratapi. Oleh karenanya ilah bukan cuma satu, harus dipahami. Ilah juga diantaranya mengenai kesedihan. Kemudian yang kedua, tahlilan hukumnya makruh, bukan makruh tanzih, bukan makruh istilah usuliyin bahwasanya kalau dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi makruh di sini makruh tahrim. Ya, kenapa? Kita lihat lafal-lafalnya, dikatakan bid'ah mungkarah. Mungkar ini bukan yang suatu yang mungkar, ini bukan suatu yang makruh, bukan mungkar. Kemudian yang kedua, perkataan dari ulama besar mazhab Syafi'iyah Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asnal Matalib, dikatakan dia mengatakan wa hadza zahirun fit tahrim, dan bahwasanya tahlilan itu hukumnya apa? Tahrim, haram. Ini nas dari ulama Syafi'iyah bahwasanya hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Oleh karena jika tatkala kita jelaskan hukumnya haram, maka tidak ada kita mengatakan karena demi kemaslahatan kerjakan saja. Ini tidak bisa kerja hal ini. Adapun perkataan Ibnu Muflih yang disebutkan oleh Ustaz Idrus Ramli bahwasanya boleh meninggalkan perkara-perkara demi kemaslahatan masyarakat, maka yang disebutkan oleh Ibnu Muflih adalah perkara-perkara yang sunnah, seperti melaksanakan sholat sebelum maghrib, ya, itu diantaranya. Oleh karenanya saya ingin tahu apakah ini tidak sejalan dengan masalah tahlilan. Dan saya tadi dengar perkataan Ustaz Idrus Ramli tatkala mengatakan dialog Imam Malik dengan salah seorang ulama, dia mengatakan ini bid'ah. Antum tadi bilang lafal bid'ah, ya, apalagi bid'ah tahlilan. Saya lanjut. Maaf Ustaz, di dalam pernyataan At-Turtusi hadil athar, maksudnya majtama'a qaumun itu adalah taqtadi jawaz al-istima' li qira'atil Qur'anil Karim ala ma'na dars. Ya. Oleh karena itu untuk ngajar wa ta'allum wal mudzakarah. Yang sekarang menjadi pertanyaan tadi juga soal masalah suratul Ikhlas. Kita tekankan bahwa sahabat itu melazimkan membaca surat Ikhlas semata-mata karena disetujui Rasul. Buktinya ketika Mu'ad sholat Isya membaca surat Al-Baqarah, nggak disetujui Rasul, nggak jadi sunnah. Itulah. Jadi bukan hanya semata-mata dasus sahabah sehingga dijadikan dalil untuk bid'ah hasanah. Bahkan di sini yang menjadi manat, kalau kaitannya ini kan awalnya kita harus berbicara masalah tahqiqul manat, terus tangkihul manat, takhrijul manat. Ketika kita sudah sampai pada takhrijul manat, maka di situ Rasulullah SAW yang menyetujuinya.
bukan semata-mata sahabat. Karena buktinya ketika Rasul nggak nyetujui, maka itu nggak jadi sunnah. Contohnya Mu'adz bin Jabal ketika setelah sholat sama Rasulullah, ngimamin kaumnya membaca surat apa? Al-Baqarah. Dan dikatakan afatanun anta, kalau seandainya Rasulullah mengatakan maka itu bagus, maka menjadi sunnah. Oleh karena itu, nah tentang masalah Ustadz tadi ilham solihin dan yang lainnya bisa menjadikan untuk menentukan khasaisul Quran, kenapa kita tidak dahulukan wahyunya Rasulullah? Ya, oleh karena itu maka di sini iyyaka qaulun walaysa laka imamun. Waspadalah kita terhadap suatu pendapat yang kita tidak punya panutan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Saya tutup. Beliau mengatakan kalau yang buat itu dari orang lain mungkin tidak apa-apa. Saya ingin ulama siapa yang pernah seperti yang ngomong seperti itu, dari NU atau dari manapun, dari Syafi'iyah. Memang dakwah itu bersiko, Ustaz. Tapi bagaimana kita itu menjelaskan sebaik mungkin dengan kalimat-kalimat yang baik. Alhamdulillah banyak orang yang sadar. Ya. Dan ketakutan terhadap orang dalam dakwah terus merubah hukum ini berbahaya, Ustaz. Bahkan bagaimana Al-Is bin Abdul Salam sampai diinin, kalau kita lihat Abu Bakar At-Tablusi sampai dikulitin orang Syiah untuk membela jati diri sunnahnya. Harusnya seorang dai kalau jamaahnya diem, dainya juga diem, ustadznya diem, siapa yang menjelaskan kebenaran? Sunan Ampel bertanya atau usul atas usulan Sunan Kalijogo. Apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal yang demikian itu tidak ada dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam Islam itu menurut Sunan Ampel itu bid'ah. Percaya enggak ini kitabnya? Pertanyaan Sunan Ampel ini dijawab oleh Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakan, bukan mempertahankan bid'ah. Itu keinginan Sunan Ampel. Itu. Jadi kalau sekarang ada sinyalemen bahwa urusan bid'ah itu urusan Salafi, Wahabi, keliru. Ittiba Rasul apa? Dengan ngikuti sunnah ninggali bid'ah. Karena ada perkara 4 nggak bisa ketemu sampai kiamat. Tauhid sama syirik, iman sama kufur, sunnah sama bid'ah, taat sama maksiat. Nggak pernah kumpul bisa. Itu sudah logis. Kita harus pelan-pelan. Makanya saya lebih berpijak kepada ucapan Sunan Kudus. Barangkali Kanjeng Sunan Ampel nanti suatu ketika ada orang di belakang kita yang menyempurnakan. Lah nampaknya ya kita ini Ustaz. Antum, saya ini karena sudah tidak periodenya Sunan Ampel. Pelan-pelan bismillah, faqula lahu qaulan layyina. Insyaallah pelan-pelan kita jelaskan ke masyarakat bahwa ini tidak boleh. Allah. Jadi inilah tergambar oleh kita semua. Terima kasih Bapak Ustaz narasumber. Semoga Allah memberikan berkah ilmunya dan kita semua yang hadir. Setelah ini mari kita kembali menjalin kebersamaan dalam perbedaan. Saya mohon maaf jika ada ucapan dan kata-kata yang saya salah. Hanya kepada Allah berserah diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.